Bentar ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang kita nggak sempat lihat kemarin terakhir di pembahasan buku 2. Kalau kita lihat tentang generasi kedua yang berjalan di padang gurun, kalau kita lihat iman mereka, itu Alkitab catat bahwa mereka itu memikul tabut dan menyeberangi Sungai Yordan selagi Sungai Yordan itu mengalir dengan deras. Jadi kalau dulu Laut Merah itu Tuhan buka belah airnya baru mereka jalan. Kalau ini mereka dengan iman mereka jalan dulu. Begitu kakinya celup ke sungai itu baru sungainya kebelah. Jadi iman mereka tuh sangat kuat. Yang kedua, ketika mereka masuk ke Kanaan, mereka berkemah di Gilgal, itu tanggal Gilgal ya. Tanggal 10 bulan 1, Allah perintahkan mereka itu untuk melakukan sunat. Karena generasi kedua itu belum disunat. Kalau baca di Yosua 5 ayat 4 sampai 8. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa apa? Ketaatan mereka itu memperlihatkan iman yang benar-benar setia dan benar-benar bergantung kepada Allah. Waktu disunat, di zaman itu tuh mereka nggak bisa bergerak. Apalagi itu posisinya di Gilgal, di daerah musuh, di tanah Kanaan. Di sekeliling mereka itu musuh semua, yang kapan saja bisa menyerang. Melakukan sunat di saat itu tuh benar-benar bukan suatu langkah strategis yang bagus. Tapi mereka tetap lakukan. Karena mereka percaya kepada dan mereka taat kepada Allah. Setelah sunat, ini kan sunat ya. Terus di ayat 10 mereka rayakan Paskah. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di daratan Yeriko. Nah, kemudian kalau baca-baca ayat-ayat selanjutnya, itu selama 16 tahun mereka perang menaklukkan Kanaan. Nah, secara detailnya itu nanti akan dibahas di buku 8. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari tindakan-tindakan generasi kedua, kita dapat simpulkan bahwa mereka ini adalah generasi yang sangat beriman kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan, sejauh ini ya, kita udah lihat bagaimana Allah panggil Abraham, bagaimana Abraham diberikan perjanjian sulu, kemudian perjanjian ini kan diwariskan kepada anaknya Ishak. Ishak diwariskan kepada Yakub. Yakub diwariskan kepada semua anak-anaknya kan, dan anak-anaknya itu jadi apa? Jadi orang Israel. Ini generasi yang di Mesir. Mereka tinggal di Mesir. Kemudian kita juga lihat peristiwa-peristiwa tentang generasi yang keluar dari Mesir. Dan kita juga lihat generasi yang ini yang sekarang, generasi yang generasi kedua. Generasi kedua. Nah, jadi generasi yang kedua ini generasi yang masuk ke Kanaan dan berperang menaklukkan Kanaan ini.
Kanaan. Nah, hari ini saya mau bahas tentang dua hal yang kemarin nggak sempat dibahas, yang terjadi di dataran Moab. Ini kan Moab, ini Gilgal kan, ini Sungai Yordan. Ada dua peristiwa yang saya mau bahas sewaktu mereka di dataran Moab. Yang pertama, Ulangan 29 ayat 2-4. Saya bacain ya. Ulangan 29 ayat 2-4. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar." Nah, ayat ini sangat penting. Di ayat sini, di dataran Moab, Tuhan ngomong. Ini adalah titik di mana Tuhan ngomong. Mulai sekarang, mulai titik ini, kamu akan aku buat mengerti. Nah, jadi pada umat Israel yang keluar dari padang gurun, selama 40 tahun, keluar dari Mesir dan jalan di padang gurun selama 40 tahun, generasi pertama tuh tidak bisa mengerti. Generasi pertama tuh tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Maksudnya tuh memang mereka melihat, memang mereka mendengar, memang benar. Tapi Tuhan tidak memberikan hati yang mengerti atas apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar di sepanjang perjalanan. Kenapa? Karena sikap hati mereka salah. Sikap hati mereka itu salah. Nah, kalau baca di bagian-bagian sebelum kitab Ulangan ini ya, Musa ceritakan semua peristiwa-peristiwa kepada generasi kedua. Musa ceritain semua. Nah, generasi kedua ini, mereka itu nggak lihat 10 tulah Mesir. Mereka juga nggak lihat peristiwa menyeberangi Laut Merah. Mereka nggak lihat Musa belah Laut Merah. Orang-orang generasi kedua ini hanya dengar dari bapak mereka atau dari kakek mereka. Oh, begitu ya. Nah, maka Musa takut mereka ini nggak bisa sadarin peristiwa-peristiwa ini dengan benar. Jadi Musa ceritakan semuanya lagi. Sambil Musa tulis di kitab supaya bahkan generasi-generasi berikutnya, waktu mereka tuh bisa baca tulisan-tulisan ini juga. Nah, tapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu, kalau baca ayat 4 tadi, sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Artinya sampai hari ini tidak seorang pun yang mengerti peristiwa-peristiwa itu. Ini Mesir ya. Ini Kanaan. Ini generasi yang pertama. Ini generasi kedua. Untuk generasi yang keluar dari Mesir, yang ini, peristiwanya mereka alami langsung. Mereka tahu dengan pasti. Tapi mereka nggak ngerti. Generasi kedua, tahu. Kenapa? Lewat diceritakan atau lewat membaca. Tapi juga nggak ngerti. Kalau tahu peristiwa-peristiwa tapi nggak ngerti, maka tujuan dari perjalanan padang gurun ini, tujuan jalan ini, itu jadi seperti sia-sia. Mereka tuh hanya jadi anak-anak yang sudah dengar dan tahu. Oh iya, memang kami tahu. Dulu diceritainnya begitu, memang begitu peristiwanya. Nah, tapi hanya begitu saja. Nah, kalau baca di ayat 5, kelanjutan ayat tadi, Tuhan tulisnya gini, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun.
pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Nah, pencatatan ini menampakkan kenyataan bahwa walaupun tanda dan mukjizat itu diperlihatkan, tapi hal mengerti itu belum diberikan. Nah, untuk kita bisa mengerti, Tuhan harus membukakan firman. Kalau baca di Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Oleh karena itu, di dataran Moab ini, firman disingkapkan. Ketika Tuhan bilang, kamu belum diberikan akal budi untuk mengerti, mata yang melihat, telinga yang mendengar. Nah, di dataran Moab, inilah mulai firman itu disingkapkan. Firman yang akan membuka mata, membuka telinga, dan membuat hati mengerti. Kita bahaskan minggu lalu arti dari Moab itu dari Bapa. Salah satu pekerjaan dari Bapa itu apa? Menyingkapkan firman. Itu kan gambaran pekerjaan Yesus kan. Ketika Kristus datang, ia membukakan firman. Tapi Yesus ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama. Oleh ahli-ahli Taurat itu dia ditolak. Dan kepada mereka Tuhan Yesus ngomong apa? Kalian tidak tahu cara mendengar firman-Ku. Yohanes 8 ayat 43. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Jadi di dataran Moab, di mana pekerjaan membuat mata terbuka, telinga terbuka, hati mengerti, itu seperti tidak tergenapi pada pemimpin-pemimpin agama dan ahli Taurat. Yang tergenapi justru yang dinubuatkan oleh Yesaya. Di Yesaya 44 ayat 18. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Nah, Yesaya menubuatkan seperti ini. Dan karena mereka tidak mau terima, di Yohanes 9 ayat 39 sampai 40, Yesus ngomong lagi. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jadi, sekalipun mereka tahu isi peristiwa perjanjian-perjanjian lama, mereka nggak ngerti. Akhirnya ketika mereka nggak ngerti, maka ketika mereka pegang Alkitab, yang mereka ajarkan itu adalah perkara-perkara manusia. Kalau baca di Markus 7 ayat 6 sampai 7, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, untuk bisa memiliki mata yang terbuka, telinga yang terbuka, dan hati yang mengerti, harus ada sikap hati yang benar, yaitu sikap hati yang berbalik pada Allah. Sikap hati yang condong kepada Allah. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Sampai 16. Ada yang bisa bacain nggak? 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Saya bacain ya. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, ayat 16 tulis, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Artinya selama ini mengaku percaya, mempelajari Allah, tapi tidak pernah menghadap ke arah Allah. Kenapa tidak bisa menghadap ke arah Allah? Karena hati mereka menebal, kalau baca di Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, oh sorry, Matius 13 ayat 14 dulu deh, baca ayat 14 dulu ya. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, sehingga bagi pemimpin-pemimpin agama dan mayoritas orang di zaman Yesus, nubuat tentang Kristus yang sebenarnya sedang dicatat pada peristiwa-peristiwa di dataran Moab, itu gagal tergenapi. Tapi apakah gagal secara total atau tidak? Tidak gagal secara total. Kalau baca di Matius 13 ayat 11 ya. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kepada yang memiliki diberi, kata Yesus. Memiliki apa? Hati yang masih bisa menghadap ke arah Allah. Maka bagi murid-muridnya, peristiwa di dataran Moab ini sedang genap. Pekerjaan aku akan membuat kamu mengerti firman, itu sedang terjadi. Tapi hanya bagi murid-murid Yesus. Kalau tadi kita lihat, waktu Musa ngomong sama orang-orang generasi kedua kan, tanda kamu sudah lihat kan? Artinya di padang gurun, itu tanda-tanda itu diberikan banyak sekali. Kalau ingat pelajaran kita dari mulai mereka keluar dari Mesir sampai saat ini, tanda dan mujizat itu begitu banyak kan. Nah, sekarang pengertian mau diberikan. Artinya ujung-ujungnya yang mau dikasih tahu itu pengertian. Nah, maka ketika Yesus datang, Yesus mau kasih pengertian. Tapi mereka mintanya apa? Mereka mintanya tanda lagi. Makanya kalau baca di Matius 16 ayat 1, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda itu apa? Tanda itu suatu yang muncul secara lahiriah, secara luar, atau suatu target yang bisa menarik perhatian orang. Maka Yesus jawab, kamu tuh generasi yang jahat. Generasi yang jahat tuh nggak akan diberi tanda kecuali tanda Nabi Yunus.
Satu lagi, Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Yesus bilang, kalian jahat begini, aku nggak ada kasih tanda. Tapi bukan berarti Yesus nggak pernah kasih tanda sama sekali. Banyak malah tanda yang Yesus tampilkan. Contohnya ya, kalau Yesus ngomong di Yohanes 12, ayat 36 sampai 40, "Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, "Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka." Itu yang Yesus katakan. Nah, murid-murid pun awalnya sama. Murid-murid Yesus ya, yang Yesus katakan, "Kepadamu diberitakan rahasia kerajaan sorga." Kepada murid-murid itu pengertian mulai diberikan kan. Tapi murid-muridnya juga awalnya sama, nggak ngerti-ngerti juga. Kalau ingat peristiwa Tuhan Yesus beri makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, kan ingat kan? Yesus bilang sama orang-orang, sama murid-muridnya, "Hati-hati sama ragi orang Farisi." Terus muridnya bilang, "Oh, Yesus ngomong begitu gara-gara kita nggak bawa roti." Nah, Yesus dengar ini gimana perasaannya? Ini gimana ya mau kerja pekerjaan Tuhan, murid-murid ngerti aja enggak. Kalau baca di Markus 8 ayat 13 sampai 21. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi?" Ini baru sampai ayat 18 ya. Maksudnya apa? Maksudnya, persis seperti generasi pertama di padang gurun, mengalami semua perjalanan padang gurun, tapi nggak ngerti-ngerti. Nggak ngerti-ngerti tentang apa yang mau diajarkan. Ayat 19 sampai 21. "Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Lewat perjalanan padang gurun, ini kan perjalanan padang gurun kan? Lewat perjalanan padang gurun, Tuhan itu seperti berkata begini, "Hei Israel, aku yang akan bawa kalian masuk ke tempat yang kelihatan di bumi, itu saja kamu nggak percaya. Bagaimana kalau aku katakan aku mau bawa kalian ke sorga?" Tapi mereka nggak ngerti. Peristiwanya tahu. Mereka alami langsung. Oh, airnya pahit. Oh, di sini nggak ada air. Oh, di sini nggak ada makanan. Makanannya habis. Sama seperti itu bagi murid-murid yang melihat langsung mujizat Yesus. Yesus hendak ajari apa? Manusia itu kalau mau hidup ya perlu makan.
ada makanan yang harus dimakan untuk hidup. Anak kecil minumnya susu. Tetapi sesudah ia besar, dia makanannya apa? Berubah kan? Makanannya jadi makanan keras. Artinya manusia itu setelah dewasa, makanannya berubah. Makanya manusia juga makanan-makanan jasmani memang, tapi setelah kedewasaannya penuh, dia harusnya sadar, makananku harus berubah, karena makanan ini doang mati. Masa makan makanan duniawi terus? Makanan rohani itu ada nggak sih? Makanya Yesus selalu ngomong, manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Nah, jadi kalian terimalah firmanku, supaya hidup. Jangan terima firman-firman dari orang-orang Farisi atau orang-orang Herodes. Jangan terima ragi-ragi dari Farisi dan Herodes. Tapi mereka nggak ngerti. Dataran Moab itu adalah tempat di mana pekerjaan nomor satu ya. Mata yang melihat. Harus punya mata yang akurat. Ada orang-orang yang memang lihat sesuatu, tapi ketika dia lihat sesuatu yang dia omongin hal lain. Bukannya ngomongin hal yang dilihat itu. Kenapa? Karena walaupun mereka lihat, itu seperti nggak terlihat. Seperti matanya tertutup. Ketika Allah bersama-sama dengan manusia, sedang melakukan pekerjaan Allah, orang-orang lihat, tapi kayak nggak lihat. Kenapa bisa begitu? Apa yang menutupi mata? Apa yang menutupi mata? Hal-hal dunia. Hal-hal dunia itu menutupi mata. Kalau baca 1 Petrus 3, 1 Petrus 3, ayat 2 sampai 4 ya. 1 Petrus 3. Baca ya, Bro. Ya, tolong baca, Bro. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, benar nggak? 1 Petrus 3. Iya. 2-4 ya? Iya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Satu Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Emas dan perak itu memang bagus kan, tapi kan semua itu akan berlalu. Tapi firman Tuhan itu kekal, tetap selama-lamanya. Tapi manusia buang firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah harta sejati itu dibuang. Dan hanya pegang hal duniawi daripada hal kekal. Lihat Alkitab, apa lihat suami? Lihat Alkitab, apa lihat duit? Lihat Alkitab, apa lihat anak? Lihat Alkitab, apa lihat koneksi? Alkitab atau pekerjaan? Jika dirangkumkan, yang menutupi mata itu apa? Dunia. Di Moab, pekerjaan yang kedua, telinga yang dengar. Kalau baca di Yeremia 22, Yeremia 10, Yeremia 10 ayat 22. Terdengarlah suatu berita bunyinya, kegemparan besar
akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Nah, jadi ini di zaman itu Yeremia ada suatu bunyi kegemparan karena berita tentang perang akan datang. Di akhir-akhir ini banyak suara-suara yang menderu-derukan tentang perang. Ketika kita dengar ada kabar perang, hati itu menjadi gelisah, takut. Nah, manusia itu suka buka telinga mereka dengerin, ada kabar perang di mana nih? Jangan-jangan perang di depan kita mau perang. Nah, sama di zaman kita ini, kita juga suka mencondongkan telinga kita ke mana? Biasanya tuh kalau kita lagi ngumpul ya, sadar nggak sadar kita tuh akan tenggelam dalam pembicaraan yang sia-sia. Alkitab tulis di 2 Timotius 4 ayat 3-4. Di situ ditulis manusia itu sudah nggak bisa lagi menerima ajaran sehat. Dua Timotius ayat 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, tapi di Wahyu 14 ayat 2, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Nah, berarti ada dua jenis suara. Ada suara yang dari dunia, juga ada suara yang dari surga, kan? Yohanes lihatnya apa? Yohanes dengarnya apa? Seperti air bah, tapi lama-lama jadi seperti bunyi kecapi. Kalau Daud tulisnya di Mazmur 19 ayat 1-4. Daud tulisnya begini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Lanjut. Nah, jadi Mas Daud tulis apa? Langit itu sedang menceritakan kemuliaan Allah, tapi nggak ada berita dan nggak ada kata. Cakrawala itu sedang memberitakan pekerjaan dari tangannya, tapi nggak ada kata, nggak ada berita. Suara nggak kalian dengar. Suara yang sejati itu tidak menimbulkan kebisingan, tidak menimbulkan keributan. Suara dari langit itu nggak sama seperti suara dari bumi. Makanya nggak berisik. Makanya kita nggak boleh mengeluarkan suara-suara yang menimbulkan kebisingan. Tapi kita harus benar-benar bisa buka telinga kita untuk bisa cari suara dari sorga. Apa itu telinga yang bisa mendengar? Telinga yang bisa mendengar itu adalah telinga yang bisa mendengar perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Kalau baca di Matius 11 ayat 15, ditulis, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Telinga yang mendengar itu sangat erat kaitannya dengan hati yang mengerti. Hati yang tahu, hati yang sadar. Kalau hatinya diberikan, telinganya juga akan otomatis dibuka. Akan bisa dengar firman-firman terang. Tapi kalau hatinya nggak diberikan, telinganya nggak bisa dengar. Karena telinganya tertutup oleh kebisingan dunia. Dan kalau kita nggak memiliki hati yang mengerti, kita itu nggak dihitung Tuhan.
Nggak bisa hitung, oh ini 1 orang, 2 orang, nggak bisa. Karena kalau baca di Mazmur 49, 2 kali dikatakan, manusia itu kalau nggak memiliki pengertian, itu bukan manusia. Itu sama dengan binatang yang dibinasakan. Nah, berarti kalau kita baca lagi Ulangan 29 tadi, ayat 4, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Artinya di titik ini, Tuhan benar-benar pengen bikin kalian tuh mengerti. Nah, sama seperti di zaman Yesus, sama seperti zaman perjalanan di padang gurun, bagi kita hari ini, kita kan lagi belajar buku sejarah penebusan kan? Kita sedang belajar topiknya ini tentang eh, perjanjian sulu dan penggenapannya kan. Ini sekarang hari ini pelajaran ke-21. Sudah 5 bulan kita belajar ini. Peristiwa-peristiwa itu kita jabarin satu persatu. Kita tahu peristiwa-peristiwa. Tapi apakah kita mengerti? Di masa akhir perjalanan padang gurun, di dataran Moab, pada generasi kedua, Musa bilang, pengertian belum dikasih loh. Nah, sekarang mau dikasih. Dan ketika mereka diberikan pengertian, kita bisa lihat apa yang terjadi pada generasi kedua ini. Mereka masuk ke Kanaan hidup-hidup, dan mereka menaklukkan Kanaan. Nah, bagi kita pun sama. Kita yang hendak masuk ke kerajaan Allah, mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang mengerti, 3 hal ini harus akurat dan tepat arahnya. Yesus katakan di zaman akhir, itu akan seperti zaman Nuh. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Di zaman Nuh pun sama. Sampai air bah itu datang, mereka tuh nggak ngerti. Bahtera Nuh mereka lihat lagi bangun. Berita Nuh bangun bahtera itu terdengar. Ada orang bangun bahtera di atas gunung. Tapi hati mereka nggak ngerti. Jangankan mau ikutan bangun. Mau masuk aja kagak. Ada yang sangat anti. Bahkan ada juga yang mungkin acuh tak acuh. Atau ada juga yang mungkin mikir, nanti kalau udah jadi bahteranya, kalau bahtera datang, gue tinggal masuk aja lah. Gampang. Nah, sebenarnya kalau kita renungkan perkataan Yesus ini, secara sederhana dikatakan, kalau mereka bertobat, mereka tuh tidak akan binasa. Mereka akan masuk ke dalam bahtera dan nggak akan binasa. Tapi mereka nggak bertobat. Mereka tetap tidak mengerti sampai air bah itu datang. Masih tetap sibuk akan makanan, minum, dan semua. Cari kesenangan. Segala dosa yang paling bahaya itu adalah tidak memiliki pengertian. Manusia hidup tanpa pengertian. Sedangkan orang yang mencari Tuhan akan mengerti. Dibuat mengerti. Kayak Amsal 28 ayat 5. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Satu Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya.
Tuhan begitu sangat ingin memberikan manusia pengertian. Sangat ingin memberikan manusia pengertian. Lewat bunyi kokok ayam, kukuryu pagi-pagi begitu. Orang yang dengar, kalau kita dengar ayam berkokok pagi-pagi, ayam siapa sih itu berkokok? Oh, sudah subuh ya ayam berkokok. Tapi bagi Petrus, setiap pagi dia dengar bunyi ayam berkokok, dia taunya apa? Dia ingatnya apa? Aku menyangkal Tuhan. Bayangkan jadi Petrus. Jam 4 pagi dia dengar bunyi ayam berkokok. Itu bagaikan suatu firman yang membelah hati dan roh. Nah, sama seperti itu, kita yang hidup di akhir zaman, Tuhan pun hendak berikan kita pengertian. Makanya dicatat 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Siapkan akal budi, katanya. Kita harus sungguh-sungguh dengan rendah hati berdoa, supaya Tuhan berikan kita mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang mengerti. Yang kedua itu tentang sensus. Bilangan ya, kitab bilangan itu kalau bahasa Ibraninya itu Bemidbar. Kalau bahasa Yunaninya itu Aritmuri. Bemidbar ini kalau diterjemahkan langsung artinya itu di padang gurun, di padang gurun. Kalau Aritmori itu angka-angka atau jumlah. Ini kita bilangan. Angka-angka ini berbicara mengenai kalau Ibrani di padang gurun itu ngomongin tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di padang gurun. Kalau Aritmori dinamain demikian karena memang kita bilangan itu isinya ada angka-angka dan jumlah-jumlah kan. Nah, angka-angka ini ngomongin tentang jumlahnya orang Israel. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, ketika mereka sampai di Gunung Sinai, mereka hitung, ini sensus yang pertama. Terus kemudian ini Moab ya, dataran Moab. Ini sensus yang kedua kali, ini Kanaan. Nah, ini dicatat di bilangan 1. Ini bilangan 26. Nah, jadi bilangan 1 itu sensus awal. Mereka menghitung di Gunung Sinai orang-orang yang keluar dari Mesir. Sedangkan yang di bilangan 26 itu di Moab menghitung lagi. Banyak orang-orang itu tahu tentang informasi ini. Tapi nggak banyak yang mengerti kenapa Tuhan catat. Ini penting ya. Kitab bilangan dicatat bukan hanya untuk memberikan informasi tentang berapa orang yang hidup saat itu, tapi hendak menyatakan siapa yang hidup dan mengapa. Saya ulangin ya, kitab bilangan dicatat bukan hanya untuk memberikan informasi tentang berapa orang yang hidup saat itu, tetapi hendak menyatakan siapa yang hidup dan mengapa. Karena walaupun tidak semua orang yang keluar dari Mesir bisa masuk Kanaan hidup. Jadi nggak semua orang yang keluar dari Mesir, ini kan yang keluar dari Mesir kan? Memang nggak semua orang yang keluar dari Mesir itu masuk Kanaan.
Enggak semua orang yang di sini, itu ada di sini. Tapi ada yang di sini. Coba kita baca, maksudnya bagaimana? Bilangan 26 ayat 64 sampai 65. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jelas ya? Walaupun nggak semua orang ini ada di sini, tapi ada. Siapa itu? Yosua bin Nun sama Kaleb bin Yefune. Orang-orang yang di sini itu berarti apa? Generasi baru plus Kaleb dan Yosua. Ujung-ujungnya kitab Bilangan tuh mencatat apa? Dengan mencatat tentang orang-orang yang bertahan hidup di padang gurun, kitab Bilangan ini seperti jadi kitab apa? Kitab kehidupan. Mencatat tentang orang-orang yang bertahan hidup di padang gurun. Tuhan menyatakan, orang-orang ini yang akan masuk Kanaan. Orang-orang inilah yang akan menggenapi perjanjian suluh. Orang-orang inilah orang-orang yang hidup. Di akhir zaman kalau baca Wahyu 21 ayat 7, di situ ditulis orang-orang yang akan masuk ke kota Yerusalem baru. Buku kehidupan namanya. Kenapa mereka hidup? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang berpaut pada Tuhan. Ulangan 4 ayat 4. Ulangan 4 ayat 4 tulisnya begini. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Berpaut pada Tuhan. Di Perjanjian Lama tulisnya begini. Di Mazmur 1. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di Perjanjian Baru tulisnya begini. Wahyu 1. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Ada berapa yang berpaut pada Allah? Kalau baca di Bilangan 26 ayat 51, itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang. Tapi tahu semua prosesnya bagus kan? Kita tahu dari mulai Abraham diberikan perjanjian suluh sampai 601.730 orang ini kita udah belajar 21 tahun, 21 kali pertemuan. Dengan mengingat apa yang sudah kita bahas sejauh ini, kita bisa menjadi orang-orang yang mengerti dengan pasti tentang antusiasme Allah yang menggenapi perjanjian suluh. Dan tentang orang-orang di mana di dalam hati mereka berkobar-kobar antusiasme yang sama, tanpa terpadamkan. Ada puisi yang ditulis oleh penulis buku, Pendeta Abraham Pak, dia tulis begini. Seperti anak-anak yang berkeliaran mencari air selama musim kemarau, mata redup, tenggorokan kering, ketika mereka jatuh ke tanah, namun langit tidak memberikan satu awan pun. Melainkan langit seperti membalikkan badannya terhadap bencana kelaparan ini. Itu seperti Allah marah dan menutup gerbang sorga. Nah, kalau baca di Amos 8 ayat 11 sampai 14. Amos bilang zaman itu akan datang. Zaman kekeringan, kelaparan, tapi bukan akan makanan. Akan mendengarkan firman Tuhan. Terus penulis bilang, aku sangat takut kalau benar-benar Tuhan itu marah sama angkatan ini dan dia tutup pintu langit
Tapi dengan doa, aku akan berusaha untuk melubangi satu lubang jarum. Di kitab Ulangan, Tuhan itu seperti berkata di Ulangan 29 tadi ya, Tuhan itu seperti berkata, kalau kamu aku ajarin 19 kali nggak ngerti, kamu akan aku ajarin 20 kali. Karena mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang mengerti harus kamu. Kalau kita review lagi, misalnya kita lihat buku 1, Metusalah, kakeknya Nuh. Kalau Metusalah mati, Allah akan menghakimi dunia dengan air bah. Kita tahu, oh Nuh bangun bahtera 70-80 tahun. Waktu yang diperlukan Nuh untuk bangun bahtera waktu itu. Dan selama 70-80 tahun ketika Nuh lagi bangun, Metusalah itu nggak mati-mati. Secara ajaib Tuhan kasih Metusalah umur 969 tahun. Sampai Nuh selesai bangun bahteranya. Itu kita semua bahas di buku 1. Tahu ceritanya kan? Tapi apakah kita mengerti tentang hati Tuhan ketika ia menunggu Nuh selesai bangun bahtera itu? Dan setelah umur 969 tahun, Metusalah mati, yang naik ke bahtera itu 8 orang. Apakah kita bisa mengerti hati Tuhan ketika dia berkata, masuklah Nuh, 7 hari lagi aku akan menghakimi dunia ini dengan air bah. Apakah kita tahu hati Tuhan ketika dia menutup pintu bahtera itu? Nah, sama seperti itu, Mesir yang kuat militernya, hati Firaun yang keras, keadaan padang gurun yang sangat ekstrim, derasnya air laut merah, sungai Yordan, sungut-sungut demi sungut-sungut, keraguan, pengkhianatan demi pengkhianatan selama 40 tahun di padang gurun oleh umat Israel. Dan kalau kita baca hari ini, bilangan 26 ayat 51, itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel. 601.730 orang banyaknya. Apakah dada kita nggak bisa merasa sesak? Allah membuktikan sumpahnya. Ketika ia berjalan melewati potongan-potongan binatang di hadapan Abraham, dia bilang, aku akan menggenapkan perjanjian ini. Maka kita tahu bahwa Allahku adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang menggenapi perjanjiannya. Tanpa ada satupun kekuatan di dunia ini yang dapat mencegahnya. Nah, sama seperti demikian, di akhir zaman pun nggak ada kekuasaan kelaliman apapun yang dapat menghalangi antusiasme Allah untuk menyelamatkan umatnya dari dunia dosa. Nggak ada. Kalau baca di Roma 8, ayat 35-39, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya. Maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terakhir, ketika Musa kumpulkan orang-orang ini, yang di Ulangan 29 ini, di tanah Moab, sebelum masuk Kanaan, Musa menyampaikan perintah Allah. Musa menyampaikan perintah Allah, yaitu Allah sedang membuat kembali janji dengan umatnya dengan menggunakan sumpah. Kalau baca di Ulangan 29 ayat 14 sampai 15. Ulangan 29 ayat 14 sampai 15. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita.
orang-orang yang tidak ada di sini menunjuk pada siapa? Menunjuk pada kita hari ini. Kalau baca di Roma 4 ayat 11, Galatia 3 ayat 7 dan 29, itu ngomongin siapa? Kita. Keturunan rohani Abraham. Kepada kita pun Allah berjanji dengan sumpah kan. Di akhir buku kedua, penutup, penulis tulis begini. Saya sungguh-sungguh berharap agar antusiasme Allah yang membara dan perjanjian suluh berkobar-kobar sepanjang sisa hidup kita, serta korbaran yang berasal dari kasih karunia penebusan Yesus Kristus terus berlanjut selama-lamanya. Haleluya. Nah, itu adalah dua peristiwa yang dicatat mengenai apa yang terjadi di Moab. Semoga hari ini kita dapat lebih memahami hati Allah dan lebih lagi dapat menjalani kehidupan yang melihat Allah senantiasa. Pelajaran buku kedua kita selesai sampai di sini. Kalau teman-teman mau belajar buku 2 lebih dalam, di YouTube channel GPBSI itu ada Pendeta Won yang bahas bahkan secara detail setiap perkemahannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, dalam kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami. Jika pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Thank you. Thank you. Pak Rusdi, boleh saya minta rekaman minggu lalu? Thank you. Thank you, bro.